Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mendiskusikan materi mengenai uji korelasi atau uji hubungan. Ya. Jadi uji hubungan ini adalah untuk menguji korelasi atau hubungan antara dua variabel. Ya. Eh, Ada dua jenis uji korelasi, yaitu yang disebut sebagai uji korelasi product moment person, ya. Kemudian nanti ini untuk uji yang sifatnya variabel numerik yang terdistribusi secara normal. Jadi ini adalah uji parametrik, ya. Jadi tujuan dari uji korelasi product moment person atau juga sering disingkat saja uji korelasi person ini adalah mencari korelasi antara dua variabel numerik. Ingat, variabel numerik itu adalah variabel angka, tapi belum tentu variabel yang isinya angka itu adalah variabel numerik. Ya, jadi seperti yang saya pernah contohkan dulu, kalau misalnya nomor handphone, ya, kemudian nomor rumah, itu adalah variabel yang berbentuk angka tapi dia bukan variabel numerik. Cirinya variabel numerik adalah kalau kita bisa melakukan operasi matematis. Jadi bisa ditambah, bisa dikurang, dibagi, dan seterusnya begitu. Itu disebut sebagai variabel numerik, ya. Jadi misalnya kalau nomor rumah, kampus kita tata bumi nomor 3 gitu ya. 3. Kemudian kampus STPN tata bumi nomor 7 misalnya. Itu tidak bisa digabung 3 dengan 7 menjadi tata bumi nomor 10, itu nggak bisa gitu. Ya. Tapi kalau misalnya tinggi badan ya dalam 150 cm gitu, kita bagi 100 menjadi tinggi badan dalam tadi ya 150 cm ya. Kita bagi menjadi kita rubah menjadi tinggi badan dalam satuan meter. Itu kan tinggal kita bagi 100 kan, 150 kita bagi 100 dapat 1,5 dan seterusnya. Itu ada operasi pembagian. Nah, itu variabel numerik. Ya, jadi kuncinya adalah kalau kita bisa melakukan operasi matematis di sana. Itu variabel numerik. Ya. Nah, yang harus diperhatikan dalam uji Pearson ini adalah kita akan menghasilkan yang namanya koefisien korelasi, ya. Jadi koefisien bentuknya angka yang menyatakan simbolnya adalah R, yang akan menyatakan arah hubungan dan kekuatan hubungan, ya. Arah itu artinya dua variabel numerik tadi arahnya seperti apa? Arah itu ditunjukkan dengan simbol negatif atau simbol positif, ya. Jadi nanti koefisien korelasi tersebut itu akan berkisar antara -1 sampai dengan +1, ya. Jadi kisarannya adalah -1 sampai dengan +1, tidak kurang dari -1 dan tidak lebih dari +1 gitu. Nah, angka lambang minus dan plus ini akan menunjukkan arah dari hubungan. Sedangkan besar angkanya yaitu 1, berarti ini kan -1, 0, +1 gitu ya. Makin dia mendekati 1, baik minus atau positif, itu menunjukkan kekuatan hubungan yang makin besar. Ya. Jadi kalau misalnya dapat angkanya adalah -0,9. 0,9 itu berarti kan mendekati 1. Minus itu artinya adalah arah hubungannya negatif dan kekuatan hubungannya besar gitu. Jadi ada arah negatif yang besar gitu. Nah, kalau misalnya ketemunya koefisien korelasinya adalah 0,03 gitu. 0,03 itu lebih mendekati 0 ya. Itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif tetapi lemah gitu. Ya, jadi sekali lagi minus dengan plus itu menunjukkan arah hubungan, ya. Sedangkan besarnya angka kalau dia makin mendekati 1, baik itu positif maupun negatif, itu menunjukkan kekuatan hubungannya. Nah,
menurut Colton itu kekuatan hubungan itu bisa dilihat dari angka ini. Ya, jadi kalau dia antara 0,00 sampai 0,25, baik positif maupun negatif ya, itu berarti hubungannya kecil atau tidak ada hubungan atau ada hubungan yang kecil gitu. Ya. Sedangkan kalau nilai koefisien korelasi R-nya itu antara 0,26 sampai dengan 0,5, itu kekuatan hubungannya sedang. Sedangkan antara 0,51 sampai 0,75 itu hubungannya kuat, dan 0,76 sampai 1 itu hubungan yang sangat kuat. Bahkan kalau angkanya itu 1, itu berarti hubungannya sempurna gitu. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan arah hubungan yang negatif tadi? Itu artinya kalau satu variabel itu naik angkanya, variabel yang kedua itu turun gitu. Ya. Jadi misalnya makin sering kita berolahraga, maka makin kecil angka denyut nadi kita. Itu misalnya. Jadi kalau satu variabel itu naik, maka variabel yang keduanya, variabel numerik yang keduanya itu turun nilainya. Itu artinya arah hubungannya negatif atau berkebalikan. Ya. Sedangkan kalau arah hubungannya itu positif, itu artinya dua-duanya naik atau dua-duanya turun gitu. Makin banyak porsi kita makan, maka makin besar berat badan kita. Nah, itu arah hubungan yang positif, ya. Jadi itu pengertiannya untuk koefisien korelasi yang keluar angkanya.